Perkenalkan, nama saya Febijanti dengan NIM G331220152. Saat ini saya akan memaparkan mengenai makna jurnalisme berkualitas di era transformasi digital. Apa sih itu jurnalis dan bagaimana sih jurnalis yang berkualitas itu? Jadi, jurnalis yang berkualitas adalah jurnalis yang menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika jurnalistik. Apa sih itu etika jurnalistik? Jadi, etika jurnalistik merupakan seperangkat aturan, nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh seorang jurnalis agar berita yang disampaikan akurat, objektif, dan tidak menyesatkan. Jadi, seorang jurnalis penting sekali untuk melihat dan menggunakan etika jurnalistik dalam membuat sebuah berita atau mengunggah sebuah berita, karena di berita ada data-data yang harus akurat dan juga tidak menyesatkan publik. Bagaimana sih cara kita bisa membedakan antara jurnalis berita yang berkualitas dan tidak berkualitas? Yang pertama, mengandalkan sumber yang dapat dipercaya dan terverifikasi. Jelas, saat jurnalis mengunggah berita yang disampaikan harus terverifikasi langsung oleh sumber yang dapat dipercaya. Yang kedua, menyajikan informasi yang informatif dan mendidik. Jadi, berita yang diunggah oleh seorang jurnalis harus mendidik dan informatif melalui detail bagaimana jumlah korban, tanggal kejadiannya seperti apa, dan alur kejadiannya seperti apa. Itulah yang harus jurnalis lakukan saat mengunggah berita yang berkualitas. Yang ketiga, ada menyediakan analisis yang mendalam dan konteks yang relevan. Bagaimana jurnalis yang tidak berkualitas? Yang pertama, sering mengandalkan rumor atau informasi tidak terverifikasi. Jadi mereka mengandalkan rumor atau informasi yang tidak jelas, bagaimana alurnya, bagaimana ceritanya, dan sumber yang tidak jelas, asal mereka comot beritanya. Yang kedua adalah menggunakan judul yang clickbait untuk menarik perhatian tanpa substansi. Jadi mereka menggunakan judul yang tidak sesuai dengan isi berita. Pasti teman-teman pernah ya mencari atau menemukan berita-berita yang tidak sesuai dengan judulnya. Jadi judulnya apa, isinya apa, itu biasanya jurnalis yang tidak berkualitas atau hanya ingin mendapatkan views dari unggahan berita tersebut. Karena dampak teknologi yang semakin berkembang, jurnalistik juga mengalami beberapa dampak teknologi. Yang pertama ada perubahan organisasi media. Jadi, organisasi media ini beradaptasi dengan platform digital, mengubah struktur dan cara kerja mereka untuk lebih responsif terhadap berita terkini. Jadi, mereka yang mungkin awalnya menggunakan media cetak, sekarang bisa bertransformasi dengan era digital menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun platform blog tertentu. Yang kedua ada bentuk berita. Berita kini lebih interaktif dengan menggunakan video, infografis, dan juga multimedia untuk menarik audiens. Jadi di setiap berita yang berada di media itu biasanya kita sediakan kolom komentar untuk interaktif antara jurnalis dan juga pembaca. Yang ketiga ada cara berbisnis. Ini biasanya iklan beralih dari media tradisional ke platform yang lebih modern. Jadi bukan ada iklan yang biasanya kan di media cetak itu ada tersedia iklan nih di bagian bawah atau ada kotak yang khusus untuk iklan itu. Jadi sekarang iklannya itu menggunakan digital atau iklan
digital ya, yang sekarang kita bisa lihat. Biasanya kalau misalnya kita buka berita-berita itu biasanya ada di atas atau samping atau bawah, atau pas kita mau scroll beritanya itu biasanya ada iklan yang lewat gitu. Terus apa sih masalah utamanya? Masalah utama dari perkembangan teknologi ini untuk jurnalistik sendiri, yang pertama adalah penurunan kualitas berita. Jelas ya, ini sangat mempengaruhi jurnalis dalam mencari berita dan juga bersaing dengan banyak media lainnya. Jadi tekanan untuk menghasilkan kontennya itu lebih sering menggunakan akurasi yang tidak jelas. Jadi asal viral aja, tapi kita tidak tahu sumbernya. Kita beritakan, kita viralkan, tapi sumber yang kita dapatkan tidak valid. Yang kedua, penyebaran berita tidak terverifikasi. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, seringkali tanpa verifikasi. Yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau misal ada berita yang tidak sesuai dengan isinya, judulnya terlalu clickbait, dan juga setelah kita baca kok informasinya kurang, biasanya itu jurnalis yang tidak baik atau tidak mengikuti etika jurnalistik. Yang ketiga adalah praktik clickbait. Jadi judul yang menarik perhatian tetapi tidak mencerminkan isi berita, jadi mengarah pada misinformasi, dan juga mungkin bahaya banget bisa terjadi berita hoax. Contoh nyata, misalkan ada berita tentang kecelakaan di sebuah media sosial menceritakan atau mengunggah berita tentang kecelakaan, di mana informasi awalnya menyebutkan jumlah korban yang salah dan penyebabnya yang tidak jelas. Itu biasanya kita temukan di TikTok ya, karena sekarang viralnya zaman TikTok. Jadi banyak sekali berita-berita yang misinformasi, tidak tervalid, dan juga tidak sesuai dengan kondisi realnya seperti apa, berbanding dengan media sosial yang mungkin bisa mengambil atau memberikan laporan sesuai data-data yang tersedia. Contohnya kejadiannya jam berapa, di mana, jumlah korban yang selamat berapa, jumlah korban yang meninggal berapa, evakuasinya seperti apa di jam berapa, seperti itu. Nah, cara kita untuk bisa mengetahui apa sih bagaimana jurnalistik yang baik dan tidak, atau solusi yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menjaga kualitas jurnalis, harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalis. Meskipun ada tekanan untuk menghasilkan konten cepat, termasuk melakukan verifikasi fakta, dan meluangkan waktu untuk penelitian. Yang kedua, konten yang menarik, menggunakan narasi yang kuat, visual yang menarik, dan interaksi dengan audiens untuk menambah dan juga untuk memberikan audiens itu berita yang valid. Jadi kita juga sebenarnya sebagai audiens harus pinter-pinter nih milih berita yang baik, atau berita yang benar-benar tervalidasi dengan benar, ataupun berita-berita yang hanya clickbait saja. Jadi saya himbau untuk teman-teman semuanya, kalau misal ada suatu berita yang sedang viral ataupun sedang panas, biasanya kan dari artis-artis gitu ya, biasanya banyak sekali berita-berita yang datang atau berseliweran itu biasanya hoax, kebanyakan itu hoax. Jadi kita harus tahu nih, mana berita yang bagus, mana berita yang tervalidasi data-data, dan juga mana yang berita hoax. Maka dari itu kita sangat dianjurkan untuk bisa memilah berita. Biasanya kita bisa lihat dari judulnya, isinya, dan juga cara narasi dari si pembuat beritanya, seperti itu. Jadi saya
harap teman-teman untuk bisa mengetahui berita yang baik, berita yang buruk, ataupun berita yang harus kita minimalisir, dan juga berita yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kita bisa melakukan verifikasinya, kita bisa melakukan verifikasi ataupun kita bisa meyakinkan ini berita benar atau enggak. Itu biasanya kita ada di setiap media itu ada website tersendiri seperti CNN. Kesimpulannya, apakah jurnalisme berkualitas bisa bertahan di era transformasi digital? Jawabannya adalah sangat-sangat bisa, karena sekarang perkembangan zaman dan teknologi sudah semakin canggih, di mana media yang dulunya cetak sekarang bisa beralih ke media elektronik. Dan juga sebaliknya, media elektronik bisa berkembang lebih jauh lagi dan juga lebih bisa bersaing dengan media-media lainnya, mulai dari konten, isi kontennya seperti apa, dan juga fitur-fitur yang diberikan oleh beberapa platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Kita bisa manfaatkan hal tersebut untuk tetap bisa maju, untuk tetap bisa berkontribusi, untuk tetap bisa memberi masyarakat berita yang bagus, berita yang tervalidasi, berita yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia baca. Semua media bisa bertahan di era transformasi digital sesuai dengan arahan dari media tersebut. Apakah media tersebut mau untuk berkontribusi dengan media digital sekarang ataupun tidak? Namun perlu diperhatikan bahwasanya media transformasi digital ini banyak sekali kelemahannya, seperti tidak adanya data-data yang valid dan juga berita hoax yang bahkan sampai ada di berita media yang ternama. Jadi untuk teman-teman semua, pastikan media atau berita yang kalian baca itu sesuai dengan judul dan juga isi, dan juga pilihlah media yang kalian percaya untuk mengunggah sebuah berita-berita terkini. Maka dari itu, mari kita semua menghargai dan juga mendukung berita berkualitas dengan memilih dan membaca serta membagikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta berkomitmen untuk menjaga standar etika dan profesionalisme bagi seorang jurnalistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.